Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Dan semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Agenda belajar kita pada bab kali ini adalah yang pertama adalah membaca Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Baqarah, dan juga Quran surat Ali Imran. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kandungan surat tersebut. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai perilaku ikhlas, sabar, dan juga pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita akan belajar mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Dan yang kelima, kita akan belajar mengenai hukum bacaan mim sukun. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar poin 1, 2, dan 3. Yang pertama, mari kita membaca Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan juga Quran surat Ali Imran ayat 134. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu waslahu wa'tasamu billahi wahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kita lanjutkan Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Dan yang ketiga, kita akan membaca Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, Quran surat An-Nisa ayat 146. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang kedua, arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan juga sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 146, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, setelah kita membaca Quran tersebut, kita akan belajar mengenai kandungannya. Sekarang kita akan belajar mengenai kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap perbuatan manusia itu dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin atau orang yang benar-benar ikhlas adalah niat di dalam hatinya. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la yughlu alaihim qalbul mu'minin ikhlasul amali wan nasihatu li waliyil amri wa luzumul jamaah. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal, yang kedua memberi nasihat kepada pemimpin, dan yang ketiga adalah melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Jadi, Quran surat An-Nisa ini menjelaskan mengenai ikhlas dalam beramal. Karena apa? Karena ikhlas itu adalah
kunci untuk menentukan diterimanya atau tidak amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Di dalam ayat ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "As-sabru minal imani bimanzilati ra'si minal jazati." Sabar itu adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Nah, sabar dan juga iman itu sangat erat kaitannya, seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersebut, bahwa sabar itu bagian dari iman, bagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Nah, sabar itu ada beberapa contoh mengenai sabar. Yang pertama adalah sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menerima dan menghadapi segala musibah. Yang keempat, sabar menerima dan menghadapi segala musibah. Yang kelima, sabar dalam bekerja dan berkarya. Maaf, ini nomor 3 dan nomor 4 sama. Jadi, salah satu saja. Yang ketiga adalah kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat ini menjelaskan keutamaan menjadi orang yang pemaaf. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Sebagaimana sabdanya, An Aisyah an Anasin qala Rasulullah SAW silman qata'aka wa'fu amman lulamaka. Rawahul Baihaqi. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Nah, pemaaf itu bisa berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afwu, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Kita sebagai manusia pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Setiap manusia tidak pernah lepas atau luput dari melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang melakukan kesalahan tetapi ia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perilaku ikhlas, sabar dan juga pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku ikhlas. Ada beberapa contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ada gemar melakukan perbuatan puji, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, dan tidak pernah menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar dalam maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Nah, contoh-contoh sabar bisa kalian lihat di dalam slide ini. Bisa kalian baca sendiri. Yang ketiga adalah perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua adalah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Dan yang ketiga adalah tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Cukup itu pelajaran pada kali ini. Selanjutnya adalah refleksi untuk diri kalian. Silahkan kalian baca soal-soal refleksi untuk diri kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.